Halo, perkenalkan saya Satria Dirgantara, STMSN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan yaitu Interactive Design, yang dimana mata kuliah ini memiliki kode yaitu DSGN 6839006. Bobot pada mata kuliah ini yaitu 4 SKS dengan 13 kali pertemuan. Tujuan mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa bisa mendeskripsikan pengetahuan fundamental UX, kemudian mengeksplorasi UI berdasarkan tren, lalu membuat desain UI, dan yang terakhir menganalisa keterkaitan antara UI dan UX. Untuk sesi perkuliahan, yang pertama adalah pemberian materi, kemudian review, dan yang terakhir yaitu penugasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pada saat ini kita akan belajar mata kuliah yaitu Interactive Design. Sebelumnya, teman-teman di sini ada yang pernah paham apa itu UI? UI apa? Tampilan aplikasi. Betul, tampilan aplikasi. Bisa di next. Nah, UI adalah sebuah visual yang biasanya berkaitan dengan website, aplikasi atau perangkat lainnya yang media interaksinya antara pengguna dan sistem. Selama ini kalau teman-teman naik sepeda motor, di speedometernya teman-teman itu UI enggak menurut teman-teman? Nah, benar. Karena ada interaksinya seperti itu. Kemudian UI berfokus pada tampilan dan cara penggunaan berinteraksi dengan sebuah produk digital sehingga pengguna dapat menjalankan fungsi-fungsi yang tersedia dengan mudah dan intuitif. Bayangkan kalau pada motor kalian itu argo bensinnya mati atau nggak bisa nyala, kalian pasti bakal bingung kapan teman-teman ngisi bensin, seperti itu kan ya. Nah, jadi itu pentingnya UI teman-teman. Next. Nah, kalian bisa lihat mana menurut teman-teman desain UI yang buruk dan mana yang bagus dari kedua website ini. Yang mana? Yang buruk yang mana? Satu. Kenapa? Keramaian, oke. Di sini kan kalian mahasiswa desain ya, pasti paham lah mana yang rame, mana yang kertata dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa dilihat. Untuk yang pertama itu emang kelihatan buruk karena apa? Karena selain rame dia itu tidak ada spasi atau white space. Jadi kalau kalian melihat desain seperti ini itu kayak nggak ada nafasnya. Jangan sampai kalian nanti di mata kuliah yang lain membuat desain seperti ini. Seperti itu ya. Sedangkan yang nomor 2, kenapa kelihatan bagus? Ada yang tahu? Rapi, terus terstruktur seperti itu. Jadi nanti semisal teman-teman buat desain UI ataupun desain apapun, usahakan desainnya itu terstruktur dan rapi. Next. Ini adalah ciri khas good UI atau desain UI yang bagus. Yang pertama konsisten, seperti tadi penggunaan warna, kemudian font atau huruf, lalu icon, tombol dan navigasi. Lalu kemudian websitenya itu sederhana, tampilan tidak dipenuhi elemen-elemen yang tidak diperlukan. Kemudian responsif, dapat menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar seperti komputer, tablet dan HP. Ada beberapa contoh website ataupun apps itu ketika ditampilkan di device lain itu nggak terbaca. Contoh kayak Instagram di tablet itu nggak bisa. Jadi biasanya kepotong seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya memberikan umpan balik atau feedback. Sistem memberikan respon terhadap tindakan pengguna seperti notifikasi. Bayangin kalau kalian punya apps atau kalian buka apps tapi nggak ada notifikasinya gimana? Kalian pasti bakal telat informasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang terakhir mencegah dan membantu memperbaiki kesalahan.
UI membantu pengguna menghindari kesalahan misalnya melalui validasi input, konfirmasi sebelum penghapus data, serta pesan kesalahan yang sudah dipahami. Jadi sebelum kalian menghapus pasti itu nanti ada notifikasi kan. Ini yakin dihapus, yakin atau enggak seperti itu. Biasanya meskipun di situ ada notifikasi, meskipun teman-teman yakin, pasti nanti diletakkan di kayak trash atau tempat sampah. Jadi masih belum dihapus selamanya. Kemudian bagaimana dengan UI yang buruk? Apakah teman-teman tahu? Betul, selain itu? Ya, kebalikannya teman-teman ya. Jadi tidak ada konsisten dan lain sebagainya. Entah itu dari font, terus ukuran dan lain sebagainya. Mungkin bisa di next. Nah, kemudian tujuan dari UI teman-teman itu menciptakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi, website atau sistem sehingga pengalaman pengguna menjadi nyaman, efektif dan efisien. Kalau teman-teman lihat websitenya Binus dan apps-nya Binus itu sinkron nggak? Entah dari notifikasi, warna, ukuran, terus fontnya sinkron kan ya? Nah itu bisa dianggap good UI atau UI yang bagus. Teman-teman pernah merasakan perubahan UI nggak? Semisal upgrade dari yang sebelumnya ini terus jadi ini. Betul, Instagram lama yang dan baru. Kalau Instagram yang lama biasanya teman-teman pernah mengalami Instagram jualan di notifikasi. Dulu tombolnya di notifikasi, terus sekarang dihilangkan seperti itu. Tapi karena nggak laku jadi dihilangkan. Nah itu adalah perubahan UI. Terus next. Nah ini contoh yang seperti Nevan sebutkan tadi. Ini contoh perubahan dari Instagram. Teman-teman bisa lihat mulai dari tampilan tahun 2010 hingga 2017 sampai 18. Menurut teman-teman, perubahan apa yang paling signifikan? Enggak, dari ini elemennya apa yang perubahan apa yang paling signifikan? Lebih clean, terus ikonnya juga warna. Nah, itu warnanya juga. Instagram dulu punya warna identitas yaitu biru, namun sekarang diganti. Dia nggak pakai warna biru lagi. Coba di tahun 2016 mulai menghilangkan identitasnya. Terus teman-teman juga bisa lihat tampilan yang awalnya 2010 itu ikonnya ada lighting dan settingnya. Terus kemudian mencoba simple di 2012. Lanjut ke 2013 mulai menghilangkan ininya warna konsistennya, kemudian 2014 dimunculkan lagi, lalu di terakhir itu dihilangkan semua warna konsistensinya seperti itu supaya pengguna biar bisa lebih fokus kepada foto-fotonya. Next. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dua aplikasi ini. Teman-teman tahu ini aplikasi apa? Gojek dan Grab. Nah, tanpa di sini ada apa logo atau apapun, teman-teman masih tahu dan hafal. Kalau dari dua aplikasi ini, mereka itu menurut teman-teman sama-sama bagus nggak? Atau ada kekurangannya? Sama-sama bagus. Keunggulan dari aplikasi keduanya ini apa? Atau hal utama apa yang ditampilkan atau disuguhkan kepada target audiens dalam aplikasi ini? Pelayanan apa? Transportasi. Nah, teman-teman lihat icon pertama di sebelah kanan ya, sebelah kanan, atau kalau di sini dari kanan sebelah kiri pojok itu pasti motor. Kenapa motor? Ada yang tahu? Mungkin. Betul, karena sering dipakai. Kemudian mobil, kemudian GoFood dan lain sebagainya. Terus dari kedua aplikasi ini itu yang terlihat bagus adalah konsistensi. Jadi mulai dari icon, terus warna,
Teman-teman tahu nggak warna Gojek kan juga hijau. Di sini Gojek juga menghilangkan identitas warna, tapi nggak lupa memunculkan sedikit di bagian icon-iconnya ketika diklik ini warna hijau. Kalau sedangkan di Grab itu masih tetap menggunakan identitas warnanya seperti itu. Terus next. Nah, kalau ini tahu aplikasi apa? Shopee, Tokopedia sama TikTok Shop. Loh, tahu semua berarti ya. Nah, ini kan aplikasi e-commerce kan. Nah, ketika teman-teman buka aplikasi e-commerce, itu teman-teman lihat di awal itu biasanya teman-teman lihat yang mana duluan? Diskon. Ada lagi selain diskon? Apa? Favorit, ya betul. Kalau nggak gitu pencarian terakhir. Jadi pasti tahu. Terus kemudian pada aplikasi e-commerce ini teman-teman itu beda dari aplikasi pelayanan yang Gojek tadi ya. Jadi kalau dari aplikasi ini yang pertama pasti di sini disuguhkan yaitu diskon, kemudian di sini ada pelayanan pembayaran di Shopee dan di Tokopedia, sedangkan di TikTok tidak ada seperti itu. Karena TikTok fokusnya bukan e-commerce. TikTok itu fokusnya ke video. Seperti itu. Lalu e-commerce sebagai tambahannya saja. Seperti itu. Di sini juga teman-teman bisa lihat konsistensi entah itu dari icon, terus ukuran dan lain sebagainya itu sama semua. Next. Nah, ini teman-teman, ini adalah program atau software yang nanti bakal teman-teman gunakan ketika menggunakan UI. Di sini ada Figma, lalu Adobe XD, kemudian Framer. Di sini ada Photoshop dan Canva. Next. Nah, ini bagaimana cara atau alur menentukan ketika teman-teman membuat sebuah UI atau user interface. Yang pertama, teman-teman mencari tema dan ide. Teman-teman mau bikin ide apa buat apps-nya, entah itu jualan atau apapun. Kemudian teman-teman riset dan analisis. Ini targetnya siapa? Apakah orang tua, apakah anak-anak? Terus kemudian demografinya di mana? Apakah di perkotaan atau di kota-kota kecil dan sebagainya. Kemudian konsepnya seperti apa dari analisis dan riset. Kemudian teman-teman bikin sketsa dan wireframe. Ada yang tahu wireframe? Kalau nggak tahu, wireframe itu adalah rancangan awal. Jadi pondasi sebelum dimasukkan ke final desainnya. Jadi sebelum dimasukkan di warnanya. Seperti itu. Lalu kemudian teman-teman membuat sebuah prototipe buat diujikan, mendapatkan feedback. Semisal teman-teman mengasihkan beberapa fitur di depan tapi ternyata penggunanya tidak suka dan tidak sering diklik, itu terus nanti diubahnya di final dan update. Semua aplikasi atau semua UI, website, map dan lain-lain sebagainya untuk menuju yang terbaik pasti mereka sering update. Kalau teman-teman punya apps di HP pasti kan update tiap minggu, bahkan tiap sebulan sekali itu pasti update seperti itu. Pernah teman-teman menemukan aplikasi yang nggak update? Ada. Kalau pengguna iOS mungkin Safari. Ya, Safari itu nggak bakal update. Seperti itu. Terus next. Nah, selain itu teman-teman harus memahami hierarki. Yang mata kuliah DKV pasti tahu hierarki itu apa. Jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu teman-teman pasti baca tulisan yang paling besar dulu. Poinnya di mana? Kemudian tambah kecil. Seperti itu. Jadi itu adalah hierarki untuk teks ketika teman-teman meskipun bukan teks, foto juga bisa. Seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa pemilihan font atau huruf.
Huruf jangan lebih dari 5 karena terlalu banyak. Seperti itu ya. Maksimal 3 atau 4 untuk sebuah UI website atau aplikasi. Next. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa buat pemilihan warnanya. Di dalam warna teman-teman nggak bisa ngasal, harus ada presentasinya. Semisal putih berapa persen, hijau gelap berapa persen, hijau terang berapa persen. Seperti contoh pada gambar di depan. Jadi supaya teman-teman tahu porsi warnanya itu berapa persen. Kemudian teman-teman ketika bikin, biasanya kan kalau teman-teman bikin atau teman-teman buka apps kan biasanya di dalam apps ada pilihannya kan, tema gelap sama tema terang. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah tema gelap dan tema terang, itu warnanya tolong diperhatikan. Jadi jangan menggunakan warna yang sama. Ketika teman-teman menggunakan tema gelap, otomatis warna-warna yang muncul itu agak diterahkan. Kemudian kalau teman-teman menggunakan tema yang terang, itu warnanya agak digelapkan. Kemudian next. Nah, jarak atau spasi, jangan lupa teman-teman ya. Jarak di sebelah kiri itu terlihat konsisten. Jadi kelipatan dari 8 poin. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. Seperti itu. Jadi jangan ngasal. Meskipun kalian desainer terus punya insting yang kuat, oh ini kayaknya pas. Jangan. Gunakanlah patokan poin jarak angka tersebut. Jadi teman-teman jangan ngasal. Next. Penggunaan icon. Jadi teman-teman harus konsisten. Ketika iconnya teman-teman itu flat design, satu warna, jangan dicampur dengan icon yang 3D atau banyak warna. Nanti bakal rancu dan bingungan. Mungkin fontnya flat design tapi teksnya mungkin berwarna itu nggak masalah sih. Jadi pokoknya dalam satu icon itu jangan dicampur berbagai jenis macam ilustrasi atau gaya gambar seperti itu. Next, kemudian. Nah, yang terakhir user flow dan microcopy teman-teman ya. Kalau user flow itu adalah alur ketika teman-teman membuka sebuah apps atau website itu teman-teman diarahkan kemana, pasti tahu seperti itu. Jadi tujuannya apps teman-teman atau website teman-teman nanti ngarahnya kemana. Kalau teman-teman semisal buka websitenya Gojek, itu teman-teman nggak bisa memesan layanan Gojeknya. Tapi teman-teman di situ cuman mendaftar aja. Tapi kalau teman-teman buka apps-nya Gojek itu di situ nanti teman-teman bakal disuruh buat milih jenis pelayanannya apa. Entah itu GoFood, GoCar, dan Gojek itu sendiri. Kemudian microcopy, ada yang tahu microcopy? Microcopy adalah pesan dari apps-nya supaya apps-nya itu bisa berinteraksi dengan pengguna. Contoh, kalau teman-teman buka aplikasi apapun deh sekarang, entah itu Gojek, Grab dan sebagainya, itu pada pencarian itu pasti ada sugesti teman-teman mau ngapain kalau misal bingung. Entah itu di Shopee, entah itu di Tokopedia dan sebagainya, itu pasti ada sugestinya. Teman-teman mau cari apa. Jadi supaya teman-teman ketika buka apps, itu teman-teman itu enggak kebingungan mau melakukan apa. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah tugas mungkin dari mata kuliah. Dari penjelasan saya tadi ada yang perlu ditanyakan? Ini tanyakan nggak? Mungkin dari, nah ini riset ini mungkin ditanyakan alur pembuatan UI-nya. Oh ya, gimana? Misal setelah produk kan panjang update itu masih ada yang berubah gitu. Hmm. Nah, kalau misalnya di bagian kayak user flow, Hmm. itu kan di bagian masih di konsep ya. Hmm. Kalau misalnya ada yang diubah setelah prototype, maka berarti user flow-nya juga ikut berubah. Betul, nanti dirubah juga seperti itu.
Jadi user flow-nya juga ikutan berubah. Tapi kalau semisal berubahnya itu seperti apa? User flow kan alurnya. Nanti berubahnya mungkin pada alurnya aja. Jadi ketika user buka apps atau website itu nanti mau diarahkan kemana? Kayak gitu. Apakah diarahkan ke pembelian atau diarahkan kepada download apps-nya? Karena nggak semuanya itu harus mengarah kepada pembelian, seperti itu biasanya seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa ke tugasnya. Jadi tugasnya teman-teman buatlah satu halaman user interface di main menu dengan menggunakan tema yang sudah didiskusikan. Untuk tugasnya harus menyesuaikan dengan konsep atau tema yang masih relevan. Untuk tugasnya nanti saya upload di Binus Maya, terus kemudian teman-teman jangan lupa absen. Sekian dari saya, terima kasih.